Bab 56, Terjun Bebas. Di dunia ini, orang yang paling mempercayai Shen Jun adalah murid-muridnya. Mereka telah menghabiskan banyak hari dan malam bersama, di mana Shen Jun menampilkan serangkaian keajaiban di depan mata mereka. Keyakinan mereka pada kata-kata Shen Jun hampir seperti kepatuhan buta, hampir seperti pengabdian yang bodoh. Tidak peduli betapa aneh atau tidak logisnya permintaan tersebut, jika itu datang dari guru mereka, mereka akan mempercayainya dan bertindak tanpa berpikir dua kali. Ambil contoh situasi saat ini. Guru mereka telah menginstruksikan mereka untuk fokus meningkatkan kekuatan mereka, jadi mereka tidak terburu-buru menyelamatkan Shen Jun. Mereka percaya bahwa guru mereka mempunyai alasannya sendiri, dan bahkan jika mereka tidak memahaminya, mereka akan mengikuti bimbingannya. Namun, pada akhirnya, ketiganya tidak segera kembali. Lagi pula, mereka telah membakar semua batu roh yang diperlukan dan mengaktifkan formasi susunan yang diperlukan. Intinya, mereka telah menghabiskan sumber daya mereka, dan karena mereka telah sampai sejauh ini, mereka mungkin juga menikmati perjalanan ini. Namun, bahkan sebelum kapal induk mencapai alam rahasia Luo Guang, pemandangan yang menyambut mereka sangatlah menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hutan yang tadinya hijau telah lenyap, meninggalkan pemandangan yang hancur. Tanahnya berwarna hitam dan abu-abu tak bernyawa, tertutup abu setebal setengah meter. Di kejauhan, api masih berkobar, memakan sisa-sisa hutan. Pintu masuk ke alam rahasia Luo Guang telah diubah menjadi lubang raksasa, kedalamannya puluhan meter dan lebarnya ratusan meter. Seluruh area memancarkan energi yang memuakan dan menakutkan. Kekuatan surgawi macam apa yang guru miliki? Li Qinglian bertanya-tanya sambil menatap medan yang sunyi. Tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan hidup dalam radius 100 mil. Kata Li Hongyu, membuka matanya setelah memindai wilayah tersebut dengan rasa ilahinya. Sepertinya kita datang ke sini tanpa alasan. Kata Wang Jingyu dengan acuh tak acuh, sambil meregangkan tubuh dengan lesu. Mereka bertiga tetap tidak terpengaruh oleh pembantaian tersebut. Namun Li Ningan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Apakah gurun ini benar-benar hasil karya leluhur bela diri muda? Kekuatan ilahi macam apa yang bisa menimbulkan kehancuran seperti itu? Ayah, paman bela diri. Li Ningan mengungkapkan kekhawatirannya. Bukankah sebaiknya kita pergi mencari leluhur bela diri muda? Sepertinya aku tidak bisa menenangkan pikiranku tanpa melihat keadaannya. Wang Jingyu tertawa terbahak-bahak dan meyakinkannya. Ningan, kamu bisa tenang. Hanya 2 atau 3 kaisar setengah tidak mempunyai peluang melawan guru kita. Bahkan jika guru memberi mereka keuntungan dalam menggunakan tangan, kaki, dan seluruh kekuatan spiritual mereka, mereka tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun. Li Qinglian dan Li Hongyu mengangguk setuju dengan kata-katanya. Bagaimana mungkin beberapa setengah kaisar bisa menjadi ancaman bagi guru mereka? Dan mengapa guru mereka menghilang? Mereka tidak dapat memahami pikiran guru mereka. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal seperti itu. Keyakinan mereka pada guru mereka adalah yang terpenting. Mereka harus fokus pada budidaya mereka. Jika guru mereka tiba-tiba kembali untuk memeriksa mereka, mereka akan mendapat masalah. Pikiran ini membuat ketiganya menggigil. Mereka harus segera kembali berlatih. Jika guru mereka tidak senang dengan kemajuan mereka, hukuman pasti akan menyusul. Dengan itu, kapal induk dengan cepat berbalik dan melaju kembali ke Plamblasem Manor. Hanya dalam waktu 3 hari, para penyintas ledakan nuklir telah menyebarkan kisah tentang perbuatan legendaris Shen Jun kemana-mana. Seluruh negara bagian tengah terkagum-kagum. Seorang murid dari Plamblasem Manor di kota Taibai, di tahap mendalam surgawi, seorang diri telah memusnahkan ratusan dari 3 cagar alam utama, termasuk 3 kultivator setengah kaisar. Benar-benar sulit dipercaya. Popularitas Plamblasem Manor yang dulunya tidak dikenal telah meningkat secara dramatis. 3 setengah kaisar kini berjaga. Bahkan ada penguasa misterius yang mendukung mereka. Dalam semalam,
Lamblase Manor telah menjadi kekuatan utama di Central State. Sementara itu, Tanah Suci Sembilan Yang, Laut Bintang, dan Bukit Langit tetap diam. Beberapa orang berspekulasi bahwa Tanah Suci ini diintimidasi oleh penguasa misterius, sehingga mereka enggan bereaksi. Yang lain percaya bahwa Tanah Suci sedang menunggu waktu, merencanakan balas dendam. Tapi keadaan sebenarnya masih belum jelas bagi semua orang. Di hamparan ruang kacau yang tidak diketahui, partikel debu kecil melayang, terbawa oleh arus hukum luar angkasa. Shen Jun menemukan dirinya berada di alam rahasia Luo Guang, yang juga dapat digambarkan sebagai ruang gurun. Duduk di tanah tandus, dia menggumamkan makian pelan, mengarahkan rasa frustrasinya kepada ibunya. Selama 3 hari terakhir, dia telah menghabiskan seluruh batu roh dari cincin penyimpanan setengah kaisar salju, namun luka-lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sialan! Pikirnya. Menjadi setengah kaisar, terutama yang berasal dari tanah suci, namun tetap miskin. Bagaimana mungkin hanya ada sedikit batu roh? Shen Jun marah dan pasrah dengan situasinya. Dia menghela nafas. Sejujurnya, jumlah batu roh yang dibawa oleh kaisar setengah salju tidaklah sedikit. Bagi rata-rata orang yang berada di tahap mendalam surgawi, cukuplah untuk maju ke tahap Sage Agung, atau bahkan tahap dewa. Namun teknik kultivasi Shen Jun bukanlah latihan biasa. Itu adalah teknik kreasi kekacauan yang legendaris. Biaya untuk memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi rekan-rekannya di wilayahnya adalah kebutuhan yang sangat besar akan energi spiritual. Ini tidak akan berhasil. Shen Jun menggelengkan kepalanya kuat-kuat, memaksa dirinya untuk fokus dan menyusun strategi. Dia harus keluar dari aliran spasial yang kacau ini secepat mungkin. Lagi pula, dia telah diberi kesempatan kedua dalam hidup. Dia tidak bisa menyia-nyiakan waktu berharga di tempat seperti itu. Masih banyak murid yang belum dia temukan, dan banyak tugas yang menantinya. Di hari-hari berikutnya, saat Shen Jun mengabdikan dirinya untuk penyembuhan, dia juga menghabiskan banyak waktu memperluas rasa ilahi ke dalam ruang gurun, mencari peluang untuk melarikan diri dari arus spasial yang penuh gejolak. Kegigihannya akhirnya membuahkan hasil. Setelah berhari-hari mengamati dengan cermat, Shen Jun menemukan kemungkinan jalan keluar. Ruang gurun ini telah berpindah ke wilayah yang relatif stabil. Turbulensi spasial di sini, meski masih berbahaya, tidak seganas sebelumnya. Kadang-kadang, perpecahan spasial muncul, menawarkan secercah harapan. Jika dia bisa melewati salah satu celah spasial ini, dia bisa kembali. Selama 3 hari berikutnya, Shen Jun berusaha tanpa henti. Setiap kali dia mendekati celah, dia berpegang teguh pada celah itu dengan sekuat tenaga. Namun, setiap upaya berakhir dengan kegagalan, dan yang tersisa hanyalah kekecewaan. Saat keputusasaan mulai menguasainya, keberuntungan akhirnya tersenyum padanya. Setelah upaya lainnya gagal, sebuah keberuntungan akan mengubah segalanya. Tepat di depan dunia terpencil, keretakan spasial kecil telah terbentuk secara tak terduga. Ukurannya kecil, namun cukup besar untuk dilewati oleh orang seperti dia. Indra Shen Jun menajam sepenuhnya. Dia melepaskan setiap ons kekuatan spiritualnya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong dirinya menuju celah melalui gurun. 5 meter, 4 meter, 2 meter. Jarak yang biasanya dilintasi dengan ludah sederhana kini tampak tidak dapat diatasi seperti pembalasan ilahi. Sedikit lagi. Hanya berjarak sehelai rambut. Ayo, dorong. Shen Jun merasakan meridian yang telah dia sambungkan kembali dengan susah payah berada di ambang putus sekali lagi. Tapi dia tidak mampu memikirkan hal itu sekarang. Sambil mengertakkan giginya menahan rasa sakit yang luar biasa, dia terus mengerahkan kekuatan spiritualnya. Hanya sebagian kecil yang tersisa. Shen Jun tidak peduli dengan hal lain. Dia keluar dari ruang gurun. Dengan lompatan, dia terjun ke celah spasial. Akhirnya, ki spiritual langit dan bumi yang familiar melilitnya sekali lagi. Dia telah melakukannya. Dia telah melakukannya dengan sangat baik.
Shen Jun ingin tertawa. Tapi begitu dia membuka matanya, tawa adalah hal terjauh dari pikirannya. Karena pada saat itu, dia terjatuh dari ketinggian 100 meter di udara. Dan masalah yang paling kritis adalah dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Tidak boleh terbang, tidak melayang, bahkan tidak ada cara untuk memperlambat penurunannya. Dia benar-benar terjun bebas. Ah! Bab 57, Aula Tongren. Shen Jun jatuh dari ketinggian 300 meter, menggerutu dalam hati sepanjang perjalanan jatuhnya ini. Lebar. Tanpa kekuatan spiritual, kekuatan bawaan tubuhnya tetap utuh. Selain itu, dengan meridiannya yang terputus dan beberapa luka dangkal, dia tidak merasakan sakit maupun ketidaknyamanan. Dengan pemikiran itu, Shen Jun menutup matanya begitu saja. Astaga! Bang! Kecelakaan yang menggelegar membuat debu berterbangan ke udara. Dia menabrak pohon yang menjulang tinggi. Shen Jun sekali lagi mendapati dirinya berada di tempat yang familiar. Tindakan pertamanya saat mendarat adalah mengerahkan rasa ilahinya, memindai lingkungan untuk mencari tanda-tanda bahaya. 10 menit berlalu, dan Shen Jun menghela napas dalam-dalam, gelombang kelegaan menyapu dirinya. Dia tidak lagi berada di dekat alam rahasia Lu Guang. Keberadaannya yang sebenarnya tidak jelas, tapi dia tahu dia berada di tengah hutan lebat, tanpa aktivitas manusia atau binatang iblis. Secara keseluruhan, dia menganggap dirinya beruntung. Setidaknya dia tidak mendarat di tanah suci. Yakin akan keselamatannya, Shen Jun berbaring untuk mulai menyerap ki spiritual langit dan bumi, yang bertujuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan meridiannya dalam kondisi saat ini, tingkat penyerapannya tidak lebih baik daripada rata-rata orang. Namun, seiring dengan membaiknya kondisinya, kecepatan pemulihannya juga akan meningkat. Dia memperkirakan pemulihan penuh akan memakan waktu sekitar 10 hari jangka waktu yang menurutnya dapat diterima. Selama 2 hari berikutnya, Shen Jun tetap diam seperti mayat, fokus penuh untuk menyerap energi spiritual yang berharga. Pada hari ketiga, dia berhasil duduk dengan susah payah. Akhirnya aku bisa bergerak. Gumam Shen Jun sambil bersandar di pohon besar sambil tersenyum masam. Jika aku berbaring lagi, aku akan kelaparan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah ada orang lain yang mendekat? Dan bukan hanya satu. Dengan alis berkerut, Shen Jun mengakui bahwa kondisinya saat ini kurang ideal untuk konfrontasi. Seperti yang diharapkan, dalam beberapa saat, beberapa sosok muncul di langit. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang wanita dengan gaun biru pucat, wajahnya halus dan cantik, seorang praktisi tahap meditasi tingkat kedua. Meskipun kecantikannya halus, wanita muda itu berada dalam kondisi yang sangat berantakan. Gaunnya yang robek dan compang-camping, rambutnya yang indah tertiup angin, dan pipinya yang pucat berlumuran debu. Segera di belakangnya, terlihat 3 pria parubaya di tahap meditasi tingkat keempat yang mengejarnya tanpa henti. Niat mereka jelas-jelas jahat. Gadis kecil, tak ada gunanya berlari. Semua orang di wilayah kehancuran surgawi sedang memburu anggota Balai Tongrenmu. Sebaiknya kamu menyerah sekarang. Salah satu pria berseru. Ayo tangkap gadis ini dan ambil hadiahnya. Kita benar-benar bertemu dengan seorang pemilik toko betapa beruntungnya. Seru lainnya. Hahaha, menangkap gadis ini hidup-hidup bisa memberi kita teknik budidaya tingkat dewa. Tawa ketiganya penuh dengan keserakahan, melihat wanita itu tidak lebih dari sekedar objek yang bisa ditukar demi keuntungan mereka. Sebelum mereka bisa menukarnya dengan hadiah, mereka berpikir untuk pergi bersamanya. Tawa mereka bergema dengan antisipasi yang kejam. Hati wanita itu terasa berat karena kepahitan saat dia mendengarkan ejekan yang mengejek di belakangnya. Dikhianati oleh orang-orang yang dia anggap sebagai sekutu, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap binatang-binatang berbahaya ini. Merasakan pengejaran mereka semakin intensif. Dia tahu perbedaan kemampuan mereka tidak dapat diatasi. Meskipun dia berusaha mati-matian untuk melarikan diri, jarak di antara mereka semakin dekat,
dan dalam beberapa saat, mereka hampir mencapainya. Pasrah pada nasibnya, namun menolak untuk diambil oleh para penjahat ini. Wanita itu mengatupkan rahangnya dan mencabut jarum perak tipis dari pinggangnya, pilihan terakhirnya. Bukan senjata, tapi sarana untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia lebih baik mati daripada jatuh ke dalam cengkeraman mereka. Saat keputusasaan menyelimutinya, sebuah suara lembut menembus kegelapan. Mengapa mencari kematian begitu mudah? Datanglah padaku, dan aku akan memastikan keselamatanmu. Matanya membelalak keheranan dan secercah harapan terbersit di matanya. Dia menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang pemuda berpenampilan lemah sedang bersandar di sebuah pohon besar. Kehadirannya nyaris tak terlihat. Tingkat kultivasinya, tingkat ke-9 dari tahap mendalam surgawi. Mungkinkah ini hanya lelucon? Dalam sekejap, harapan rapuh yang muncul dalam dirinya padam sekali lagi. Sambil menghela nafas berat, dia menerima kenyataan pahit. Hari ini sepertinya adalah hari di mana dia akan menemui ajalnya. Saya hanya berharap agar saya tidak menjadi beban bagi pemuda baik hati ini. Batinnya sambil menghela nafas berat. Meremehkan seseorang? Shen Jun angkat bicara lagi. Kemarilah karena aku menyuruhmu. Suaranya dipenuhi dengan otoritas yang tidak menimbulkan perdebatan. Kali ini, wanita itu tidak hanya mendengar suaranya tetapi juga menangkap tatapan Shen Jun. Tenang, tegas, berwibawa, dan mantap. Seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Seolah-olah yang lainnya hanyalah semu di bawah kakinya. Seperti seorang penguasa muda. Dalam sekejap, wanita itu benar-benar terguncang. Meskipun pemuda ini hanya berada di tahap mendalam surgawi. Namun, hanya dengan tatapan matanya, dia memilih untuk mempercayainya. Dia tidak ragu lagi. Wanita berbaju biru dengan cepat berbalik dan mendarat di samping pemuda itu. Shen Jun tersenyum dan mengangguk setuju. Dia memang penurut. Shen Jun bukanlah orang suci. Di benua ini, banyak sekali orang yang menemui ajalnya setiap hari oleh kejahatan orang lain. Dia tidak mungkin ikut campur dalam setiap kasus. Namun kejadian ini merupakan pengecualian. Orang-orang dari Balai Tongren? Shen Jun bertanya dengan dingin. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dengan tegas, memohon. Ya. Tolong, selamatkan aku, kawan. Angkat kepalamu. Shen Jun bertatapan dengannya dan melanjutkan. Apakah kamu mengenal Bai Lingge? Wanita berbaju biru itu membeku. Dia tidak mengerti mengapa pemuda ini tiba-tiba menyebut nama sosok yang begitu terkenal. Apa niatnya? Setelah pergumulan internal yang singkat, wanita berbaju biru itu menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Melihat sikapnya, Shen Jun mengangguk senang. Dia lebih memilih meninggalkan garis hidup terakhirnya daripada mengkhianati rahasia atasannya. Menakjubkan. Benar-benar bawahan yang setia. Bai Lingge adalah pendiri Tongren Hall. Sebagai manajernya, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Shen Jun berkata sambil tersenyum tipis, mengabaikan tatapan heran wanita itu. Mempertimbangkan pengabdianmu, aku akan mengabaikan kebohonganmu kali ini. Setelah saya mengurus ketiga pria ini, kita akan membahas sisanya. Saat dia berbicara, ketiga pria parubaya itu sudah tiba. Pemimpin itu melirik ke arah wanita berbaju biru dan kemudian ke Shen Jun, matanya mengancam. Nak, ini bukan urusanmu. Enyahlah. Kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Bagi mereka, Shen Jun tidak lebih dari seekor semut kecil yang kebetulan melintasi jalan mereka. Dengan kultivasi tepat di tingkat ke-9 tahap mendalam surgawi, seberapa besar kehebohan yang bisa pemuda ini timbulkan? Dihadapkan dengan ancaman ganas, Shen Jun tidak marah atau merasa terganggu. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, Saya minta maaf, tapi wanita muda ini adalah kenalan saya. Sayangnya, saya tidak bisa membiarkan kalian bertiga melakukan apa yang Anda inginkan kepadanya. Izinkan saya menawarkan dua pilihan.
lanjut Shen Jun. Kamu bisa berbalik dan pergi sekarang, dan aku akan menganggap kejadian hari ini seolah-olah tidak pernah terjadi. Atau... Mata Shen Jun menyipit, senyumnya tak tergoyahkan. Aku tidak punya pilihan selain mengundang kalian bertiga untuk menemui ajalmu. Hidup memang penuh dengan liku-liku yang aneh. Karena suatu keberuntungan, aku berakhir di tempat terkutuk ini. Namun, saya menemukan petunjuk tentang murid saya yang ke-79, yang mendedikasikan hidupnya untuk menguasai jalan besar penyembuhan. Bai Lingger, si kecil cengeng yang baik hati. Bab 58, Hukuman dari Langit. Shen Jun terkenal luas, seorang guru yang pengaruhnya menyebar seperti bunga persik yang mekar sempurna. Namun, di antara banyak muridnya, hanya ada sedikit perempuan. Bai Lingger menonjol sebagai yang termuda di antara murid perempuannya itu, peringkat 79 di sekta tersebut. Terlahir dengan konstitusi sehalus air yang lemah, dia mendedikasikan dirinya untuk menguasai cara pengobatan. Dia selalu menjadi orang yang paling berempati, merawat luka orang lain sekecil apapun dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Jika ada orang yang berencana keluar untuk berlatih, perhatian Bai Lingger tidak ada bandingannya. Dia akan mulai mempersiapkan segala macam salep penyembuhan dan penawar racun sebulan penuh sebelumnya, ketelitiannya tak tertandingi. Jalur penguasaan medis yang ditempuh Bai Lingger terkenal menantang. Hanya dengan melihat sekilas tumpukan teks medis sudah cukup baginya untuk melewati kemampuan banyak orang. Kecuali mereka yang paling bertekad. Menghafal 1 hingga 200 jilid setiap tahun bukanlah hal yang mudah, tidak hanya membutuhkan bakat tetapi juga ketekunan yang luar biasa. Tekad Bai Lingger begitu mendalam sehingga bahkan Shen Jun pun menganggapnya menakjubkan. Jika dia tidak bisa menghafal sebuah buku dalam 1 hari, dia akan menghabiskan 2 hari untuk itu. Jika 2 hari terbukti tidak cukup, dia akan melanjutkan ke 3 hari. Selama waktu-waktu ini, Bai Lingger akan meninggalkan semua gangguan tidak keluar jalan-jalan, makan, dan bahkan tidur. Dia akan duduk dengan kaku di mejanya, lampu menyala dan mata memerah karena ketegangan, membaca teks berulang kali sampai dia bisa melafalkannya dengan sempurna. Begitu dia mencapai titik itu, dia akan terjatuh karena kelelahan ke meja. Sebagai perbandingan, siswa SMA dari kehidupan masa lalu, Shen Jun tampak tidak bersemangat. Setiap kali Bai Lingger mencapai titik puncaknya karena menghafal tanpa henti, dia akan mencari hiburan di kamar Shen Jun sambil menangis tanpa henti. Setelah air matanya mengering, dia kembali belajar dengan semangat baru. Shen Jun mau tidak mau merasakan kasih sayang yang mendalam terhadap bayi cengeng kecil ini. Selama berada di Plum Blossom Manor, Shen Jun menanyakan nasib Bai Lingger. Namun, ketiga muridnya tidak tahu kabarnya. Pada masa itu, banyak muridnya yang tanpa henti dikejar oleh 9 tempat suci, dan dalam kekacauan tersebut, banyak orang menghilang tanpa jejak. Bai Lingger termasuk di antara orang yang hilang. Shen Jun tidak pernah membayangkan dia akan bertemu dengan bawahannya Bai Lingger di tempat terpencil dan terlantar seperti domain reruntuhan surgawi, tempat dia jelas-jelas mencari perlindungan. Dia benar-benar telah berlari cukup jauh. Dan nama kliniknya, Aula Tongren. Nampaknya gadis itu masih teringat cerita tentang tabib yang pernah ia ceritakan padanya. Shen Jun memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada wanita berbaju biru. Tapi pertama-tama, dia harus berurusan dengan antek-antek menyebalkan ini. Nak, jika kamu mencoba berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan gadis itu, lebih baik kamu menilai kemampuanmu sendiri dulu. Kata pemimpin itu dengan mata menyipit, suaranya mengandung niat membunuh. Aku memberimu 1 kesempatan lagi. Pergi sekarang, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Shen Jun terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kau melakukannya secara terbalik. Jika kamu pergi sekarang, aku akan menyelamatkan nyawamu. Ketiganya berhenti, terkejut. Lalu, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Kakak, apakah kamu mendengar itu?
Seorang anak muda tahap mendalam surgawi mengancam kita. Hahaha. Oh, aku tidak tahan. Perutku sakit karena tertawa. Lucu sekali anak ini. Hahaha. Cukup, cukup. Pemimpin itu menahan tawanya dan memasang wajah tegas saat dia memerintahkan. Cepat bunuh orang bodoh ini, lalu bawa wanita itu kembali untuk mengambil hadiahnya. Kakak, biar aku yang melakukannya. Salah satu dari pria itu berkata, sambil meretakkan buku-buku jarinya dengan seringai jahat saat dia mendekat. Seekor anjing kampung tahap mendalam surgawi berani menggonggong di depan kita, 3 bersaudara. Hari ini, aku akan mengajarimu arti sebenarnya dari kematian. Saat pria itu maju dengan niat mematikan, wanita berpakaian biru itu mencengkram lengan baju Shen Jun dengan cemas. Jangan khawatir, aku di sini. Dia meyakinkannya dengan suara yang dalam dan tenang. Rasa aman yang menenangkan menyelimuti mereka. Shen Jun mengangkat jarinya dan mengucapkan satu kata. Petir! Ledakan! Dari langit biru cerah, sambaran petir biru keunguan menyambar tanpa peringatan. Petir itu mengenai kepala pria itu. Dalam sekejap, dia menjadi mayat hangus. Semua orang, termasuk wanita berbaju biru, terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana bisa ada guntur dari langit cerah? Dan bagaimana mungkin dengan ketepatan yang mematikan? Buat Shen Jun, kesengsaraan guntur ke-49 adalah harta karun tertinggi yang tumbuh dalam kekuatan. Semakin kuat Shen Jun, semakin dahsyat kesengsaraan gunturnya. Ketika dia hanya berada di tahap kekuatan supernatural, hal itu sudah menakutkan seluruh kota Taipei hingga mereka bahkan takut untuk bernapas dengan keras. Sekarang, Shen Jun telah mencapai tahap mendalam surgawi tingkat ke-9 dan hampir memasuki tahap meditasi. Bisakah kekuatan kesengsaraan guntur ini ditahan oleh seseorang di tahap meditasi tingkat ke-4? Tidak ada yang bisa menghindar. Pemusnahan instan terjadi. Namun, sekuat apapun kesengsaraan guntur, ia memiliki batasnya. Itu hanya bisa dilepaskan 36 kali sehari. Menyaksikan kematian mendadak rekannya, 2 orang yang tersisa tanpa sadar mundur. Apa? Trik apa yang kamu lakukan? Tuntut pemimpin itu sambil menunjuk ke arah Shen Jun dengan nada marah dalam suaranya. Itu bukan perbuatanku. Jawab Shen Jun, mempertahankan seringai acuh tak acuhnya dan bahkan mengangkat bahu sambil menambahkan. Mungkin teman kamu telah melakukan sesuatu dosa sehingga pantas menerima ini. Kenapa lagi surga akan menyambarmu dengan kilat? Kamu bangsat kecil. Boom! Penghinaan pria parubaya itu terpotong. Sambaran petir lainnya turun. Jumlah mayat hangus di tanah bertambah menjadi 2. Orang terakhir menyaksikan kematian cepat kedua temannya, ketakutan dan berteriak. Ini gila, ini benar-benar gila. Kasihan. Tolong, ampun. Dalam kepanikannya, dia berteriak dan lari ke kejauhan. Sambaran petir berturut-turut telah menghancurkan keberaniannya. Pemuda ini bukan manusia biasa. Dia adalah penjelmaan iblis. Para pelaku kejahatan pada akhirnya akan membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Alam akan mengganjar kalian. Kata Shen Jun dengan santai, bersandar pada batang pohon tanpa mengejar pria itu. Apakah ibumu tidak pernah mengajarimu hal itu? Boom! Saat kata-katanya selesai, sambaran petir ketiga jatuh. Orang terakhir yang berusaha berlari menjauh, tewas. Wanita berbaju biru itu tercengang. Teknik yang sungguh ajaib. Begitu dia kembali tenang, dia segera berlutut dan berkata dengan hormat. Liao Qianqian, manajer cabang ke-4 Balai Tongren, saya sangat berterima kasih kepada Anda, senior, karena telah menyelamatkan hidup saya. Kenapa berterima kasih padaku? Shen Jun bertanya sambil tersenyum main-main. Langit telah memberikan keadilan kepada orang jahat. Anda harus berterima kasih kepada surga atas kewaspadaan mereka. Senior,
Tolong jangan menggodaku, kata Liao Qianqian sambil tersenyum, tidak mampu menahan rasa gelinya. Keterampilanmu benar-benar ilahi. Aku yakin sepenuhnya, baik dalam hati maupun ucapan. Shen Jun berhenti bercanda dan bertanya dengan nada serius. Ceritakan padaku tentang tuan balaimu. Sudah cukup lama sejak aku mendengar berita apapun tentang dia. Liao Qianqian tidak punya niat untuk menolak. Lagi pula, informasi yang dimilikinya bukanlah rahasia di dalam aula Tongren. Tidak ada salahnya berbagi. Tapi mau tak mau dia bertanya-tanya, mengapa senior ini, yang begitu luas kemampuannya, bertanya tentang kepala aula. Mungkinkah dia dan kepala aula pernah akrab satu sama lain? Dengan pemikiran tersebut, Liao Qianqian menceritakan kisah yang sangat dia ketahui. Saat dia berbicara, kemarahan Shen Jun semakin terlihat jelas. Di akhir kisahnya, aura pembunuh yang memancar darinya begitu kuat hingga membuat Liao Qianqian sangat ketakutan. Selain itu, Shen Jun akhirnya mengetahui siapa di antara banyak muridnya yang terakhir berhasil menembus tahap mendalam surgawi. Itu tidak lain adalah Bai Linggo. Bab 59, Kisah Sedih Bai Linger. Domain reruntuhan surgawi terletak di bagian tenggara dunia ini, berbatasan dengan negara bagian tengah. Kekuatan dominan di wilayah ini tidak lain adalah teman lama Shen Jun, Tanah Suci Salju. Setelah menyadari lokasinya, Shen Jun segera meninggalkan pemikiran untuk segera kembali ke Plum Blossom Manor. Alasannya jelas, jaraknya terlalu jauh. Setiap domain memiliki ukuran yang bervariasi, tetapi bahkan domain terkecil pun begitu luas dan besar sehingga sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Bepergian dari tepi wilayah reruntuhan surgawi, bahkan jika seseorang melakukan perjalanan siang dan malam melalui jalur terpendek, dan bahkan jika kapal induk digunakan dengan kecepatan penuh, perjalanan tersebut masih akan memakan waktu lebih dari setengah bulan. Perjalanan sejauh ratusan ribu kilometer tentu tidak bisa dianggap remeh. Menemukan satu orang di dunia yang begitu luas ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Dan ini hanyalah satu wilayah surga. Murid-murid Shen Jun tersebar di 8 wilayah surga yang agung. Namun, yang benar-benar membuat marah Shen Jun adalah kisah yang diceritakan oleh Liao Qianqian. 800 tahun sebelumnya, muridnya Bai Lingga secara tidak sengaja mengungkap keberadaannya saat menghindari pengejaran Tanah Suci dan kemudian ditangkap oleh Tanah Suci Salju. Meskipun upaya mereka untuk merekrutnya gagal, mereka memaksa Bai Lingga melakukan perjanjian yang tidak adil. Ini menyebabkan 300 tahun kurungan. Selama waktu itu, Tanah Suci Salju tanpa henti mengeksploitasi kemampuan wanita muda itu. Bai Lingga tidak pernah sekalipun meninggalkan Tanah Suci Salju selama 3 abad. Keterampilan penyembuhannya yang luar biasa membawa manfaat besar bagi Tanah Suci Salju. Untunglah, Bai Lingga cerdik. Dia memanfaatkan pengaruh Tanah Suci Salju, memanfaatkan setiap waktu dan peluang yang ada untuk mengumpulkan apapun yang dapat membantu latihan spiritualnya. Dia bertekad untuk meningkatkan kekuatannya, untuk melepaskan diri dari sangkar berlapis emas yang dikenakan oleh Tanah Suci Salju kepadanya dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Tapi Tanah Suci terlalu licik untuk membiarkannya berhasil. Mereka memanggil seorang pertapa yang kuat untuk membangun susunan yang rumit, yang secara efektif menyegel kekuatan spiritual Bai Lingga. Bai Lingga mempertahankan kemampuannya yang luar biasa untuk mempraktikkan dao pengobatan yang hebat, memungkinkan dia untuk melanjutkan pengabdiannya untuk Tanah Suci Salju. Perjalanan kultivasinya terhenti. Namun, pemahaman dan penguasaannya terhadap pengobatan tidak pernah berhenti berkembang. Faktanya, kemajuannya bisa dikatakan pesat dan luar biasa. Dengan dukungan kekuatan yang luar biasa seperti Tanah Suci Salju dan sumber dayanya yang hampir tak terbatas, ditambah dengan tekadnya sendiri, akan sulit baginya untuk tidak maju. Maka, 1 abad berlalu. Kekuatan Bai Lingga tetap tidak berubah. Namun, dia memanfaatkan pengalamannya selama 400 tahun untuk mendapatkan kepercayaan awal dari Tanah Suci Salju. Setelah permintaan terus-menerus,
Tanah Suci mengizinkannya meninggalkan gerbang gunung untuk menjelajahi dunia luar. Dia juga ditugaskan untuk menemukan individu-individu berbakat untuk dibimbing, yang nantinya akan berkontribusi pada tujuan Tanah Suci. Tanah Suci dengan penuh pertimbangan menugaskan pengawal panggung dewa untuk perlindungan. Kenyataannya, itu adalah bentuk pengawasan. 450 tahun setelah kematian Shenjun, Bai Lingge turun gunung dan membuka klinik medis pertamanya di domain reruntuhan surgawi, bernama Aula Tongren. Awalnya, Aula Tongren adalah sebuah klinik sederhana di kota kecil. Namun disinilah Bai Lingge, melalui pengetahuan medisnya yang mendalam, berhasil membuka segel pada dirinya sendiri. Dia dapat melanjutkan kultivasinya. Apotik pertama di Aula Tongren menandai tindakan pembangkangan awal Bai Lingge. Namun, untuk menghindari menarik perhatian dan menjaga pengawal panggung dewa tetap berada dalam kegelapan, dia harus memanfaatkan setiap momen yang ada untuk melatih kultivasinya. Hal ini mengakibatkan kemajuan yang sangat lambat. Butuh lebih dari 300 tahun baginya untuk maju dari tahap mendalam surgawi ke tahap petapa agung. Sementara itu, kekuatan di bawah komandonya terus berkembang tanpa jeda. Aula Tongren dengan cepat membangun reputasi di kota, diikuti dengan pembukaan cabang kedua, lalu cabang ketiga, dan keempat. Setelah lebih dari 300 tahun, nama Balai Tongren dikenal di seluruh wilayah reruntuhan surgawi. Sebagai pendirinya, Bai Lingge menetapkan 3 prinsip panduan untuk Balai Tongren. Prinsip pertama, berusaha untuk memperluas pengaruhnya, memanfaatkan aspek unik dari jalur medis untuk menjalin aliansi dengan individu-individu paling terkemuka di dunia. Aturan nomor 2, kemampuan tempur Aula Tongren harus tetap berada di bawah radar, tidak terdeteksi dan tidak boleh ditindaklanjuti secara impulsif. Yang ketiga ini, tatapan Liao Qianqian menunjukkan ekspresi yang aneh. Aku masih belum memahami arahan ketiga yang dibuat oleh kepala Aula Bai. Apa aturan ketiganya? Shenjun bertanya dengan penuh semangat. Peraturan ketiga Balai Tongren, semua anggota harus berkomitmen penuh untuk mengumpulkan informasi apapun yang berkaitan dengan membangkitkan orang mati. Shenjun terkejut sejenak. Untuk sesaat, dia terpecah antara sedih dan gembira. Nona muda ini. Dia masih terus memikirkanku. Liao Qianqian melanjutkan. Balai Tongren telah berkembang dengan tenang selama 350 tahun. Bai Lingge tertidur dalam jangka waktu yang sama. Lebih dari setengah bulan yang lalu, dia akhirnya mencapai tahap petapa hebat. Rencananya adalah menyatukan kekuatan Aula Tongren dan melepaskan diri dari kungkungannya Tanah Suci Salju. Namun pada momen penting ini, komplikasi yang tidak terduga muncul. Putra suci kedua dari Tanah Suci Salju secara pribadi mengajukan petisi kepada Dewa Suci Salju. Dia menunjuk Bai Lingge untuk menikah dengannya. Tentu saja, Tanah Suci Salju sangat gembira. Apa cara yang lebih baik untuk mengikat Bai Lingge dengan mereka selain pernikahan? Tapi bagi Bai Lingge, menikahi musuhnya adalah hal yang mustahil. Secara kebetulan, dia juga telah mencapai tahap petapa agung. Pada malam dia menerima berita tersebut, Bai Lingge mengeluarkan perintah kepada setiap cabang dan individu Aula Tongren. Petunjuknya sangat jelas. Semua anggota Aula Tongren harus segera meninggalkan Tanah Suci Salju. Pengabdian selama 800 tahun akhirnya berakhir. Malam itu, domain reruntuhan surgawi mengalami kekacauan. Cabang-cabang Aula Tongren di mana-mana memberontak, dan dalam satu malam, mereka telah terlepas dari genggaman Tanah Suci. Namun kekuatan Tanah Suci masih luar biasa. Meski sudah menunggu selama 800 tahun. Meskipun ada bantuan dari banyak pejuang Jianghu yang gagah berani. Pemberontakan Aula Tongren akhirnya dapat dipadamkan oleh Tanah Suci Salju. Saat ini, sebagian besar penduduk wilayah reruntuhan surgawi sedang mengejar orang-orang yang berafiliasi dengan Aula Tongren dan berusaha menukar mereka dengan hadiah di Tanah Suci Salju. Tanah Suci Salju bahkan mengerahkan 2 prajurit setengah kaisar untuk menangkap kembali Bai Lingge yang melarikan diri pada hari kedua pemberontakan.
Pernikahan masih berlangsung. Itu dijadwalkan selama 30 hari setelah terobosan Bailinger ke tahap petapa agung. Dengan sikap acuh tak acuh seperti itu, persiapan selama 800 tahun lenyap. Perbedaan kekuasaan sudah cukup membuat seseorang putus asa. Namun, sebelum penangkapannya, Bailinger diam-diam telah memberitahu setiap sekutu terpercaya di Ola Tongren. Dia tidak akan pernah menikah dengan putra suci itu. Bahkan dalam kematian. Jika Bailinger memilih kematian, bahkan Dewa Suci Salju pun tidak akan bisa menghentikannya. Ledakan. Saat Liao Qianqian mengakhiri ceritanya, Shen Jun tidak bisa lagi menahan amarah dalam dirinya. Kehadirannya yang luar biasa meledak dengan kekuatan. Angin misterius menerpa hutan lebat, membuat Liao Qianqian lengah. Apa-apaan ini? Kenapa senior muda ini tiba-tiba menjadi begitu marah? Apakah dia salah bicara? Diterpa angin, Liao Qianqian nyaris tidak bisa membuka matanya, hanya untuk melihat senior muda di hadapannya. Matanya dipenuhi warna merah. Kebingungannya semakin dalam. Apa yang sudah terjadi? Mengapa seniornya menangis? Dan ada apa dengan kehadiran menakutkan ini? Itu mengerikan, memerintah, dan menimbulkan ketakutan hingga ke inti. Ini bukanlah kultivator tahap mendalam surgawi biasa. Dia adalah gambaran dari Dewa Iblis kuno. Bab 60, musuh dari musuhku adalah temanku. Sejak kebangkitannya, Shen Jun belum pernah mengalami luapan emosi sebesar ini. Tanah suci salju. Kalian semua layak mati. Siapa yang berani memberimu keberanian untuk memenjarakan muridku? Selama 800 tahun, kalian memenjarakannya. Dan sekarang, kamu bahkan berani berpikir untuk menikahinya? Warna asli tanah suci Anda tidak pernah mengecewakan kejamnya. Shen Jun mencibir berulang kali, hatinya dipenuhi niat membunuh. Saya pikir tanah suci Laut Bintang cukup menjijikan. Tapi aku jelas-jelas meremehkanmu, tanah suci salju. Empedu yang luar biasa, empedu yang luar biasa. Awalnya, Shen Jun berencana untuk berurusan dengan tanah suci Laut Bintang terlebih dahulu. Dia kemudian akan mengukur reaksi dari tanah suci lainnya sebelum melanjutkan. Namun kini, rencananya telah berubah. Berapa jumlah tanah suci Laut Bintang? Tanah suci saljulah yang benar-benar layak untuk mati sekarang. Liao Qianqian, kan? Aura Shen Jun surut saat dia bertanya dengan dingin. Berapa lama lagi sampai hari pernikahan Bailinger? Liao Qianqian tergagap dan masih terguncang. Itu 15 hari lagi. 15 hari. Shen Jun mengangguk, mengulangi jangka waktunya dengan pelan. Gadisku sayang, bertahanlah 15 hari lagi. Dalam 15 hari, aku akan mencuci pernikahanmu dengan darah musuh kita. Salju tanah suci, perhitunganmu menunggu. Aku, Shen Jun, akan segera datang menemuimu. Senior! Liao Qianqian, menyadari kandungan berkepanjangan Shen Jun, memberanikan diri dengan hati-hati. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Shen Jun, menyadari kesalahannya, menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Saya sudah mengenal kepala aula Anda selama bertahun-tahun. Mendengar apa yang baru saja Anda katakan kepada saya, mau tak mau saya diliputi amarah. Mendengar kata-kata Shen Jun, secercah harapan muncul di mata Liao Qianqian. Ini luar biasa. Pemuda ini sangat kuat, memang sekutu yang tangguh. Jika dia bisa meyakinkannya untuk campur tangan, mungkin kepala aula benar-benar bisa diselamatkan. Liao Qianqian tidak meragukan niat Shen Jun. Pemuda yang tangguh dan penuh teka-teki seperti itu tidak punya alasan untuk melakukan penipuan. Apapun yang dia inginkan, dia bisa mengambilnya dengan paksa. Dan yang paling penting, matanya yang memerah karena air mata itu benar-benar asli. Liao Qianqian, bagaimana keterampilan medismu? Shen Jun bertanya setelah beberapa saat merenung. Keterampilan medis? Alis Liao Qianqian terangkat dengan bangga. Senior, saya salah satu kepala cabang Ola Tongren.
Kami tidak akan membahas masalah hidup dan mati, atau masalah daging dan tulang. Penyakit biasa dan kompleks berada dalam kemampuan saya. Liao Qianqian meyakinkan sambil menepuk dadanya dengan percaya diri. Dia tidak melebih-lebihkan. Setelah dibimbing oleh Bai Linggo, tidak mengherankan jika dia memiliki kemampuan seperti itu. Shen Jun mengangguk sebagai jawaban atas jaminannya. Memiliki alkemis yang dapat diandalkan di dekatnya memang akan sangat memudahkan. Tanpa basa-basi lagi, Shen Jun menyingsingkan lengan bajunya dan menunjukkan pergelangan tangannya. Ini, lihat aku. Ah! Liao Qianqian sejenak bingung. Saya mengalami cedera. Silakan periksa. Permintaan Shen Jun dengan tenang. Jika kamu bisa mengobatinya, aku akan membawamu untuk menyelamatkan kepala aulamu. Tentu saja. Liao Qianqian mengangguk dengan tegas dan segera menggenggam pergelangan tangan Shen Jun. Sejujurnya, dia tidak bisa mendeteksi ada yang salah dengan Shen Jun pada pandangan pertama. Kulitnya sehat, dan dia tampak penuh vitalitas dan semangat. Tapi begitu tangannya menyentuh pergelangan tangan Shen Jun dan kekuatan spiritualnya memasuki tubuhnya, dia tercengang. Apa-apaan ini? Kerangka, otot, dan organnya tidak terluka, namun tidak ada satu pun meridian di tubuhnya yang utuh. Seluruh jaringan meridiannya terputus sepenuhnya. Liao Qianqian sejenak linglung. Senior! Gadis malang itu tergagap, terguncang. Apakah kamu yakin kamu masih hidup? Omong kosong! Shen Jun terkekeh, geli dengan reaksinya. Katakan saja padaku apakah kamu bisa menyembuhkannya atau tidak. Ya, izinkan saya memeriksanya lebih lanjut. Liao Qianqian setuju, mengangguk cepat. Semakin dia mendalami ujiannya, dia menjadi semakin tidak percaya. Cedera parah seperti itu akan terlalu berat bagi siapapun, bukan hanya mereka yang berada di alam mendalam surgawi tingkat 9. Bahkan mereka yang berada di tahap petapa besar atau tahap dewa akan berjuang untuk bertahan. Namun, tetua muda ini berhasil duduk di hadapanku, penuh kehidupan dan semangat. Dia jauh dari ambang kematian. Dia dapat dengan mudah mengirimkan 3 kultivator di tahap meditasi ke kematian mereka. Sungguh mencengangkan. Senior! Liao Qianqian melepaskan cengkeramannya dan berbicara sambil tersenyum masam. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Balai Tongren, menghadapi banyak sekali kasus rumit dan merawat berbagai macam luka. Namun, melihat luka seserius milikmu, ini pertama kalinya bagiku. Maafkan keberanianku, tapi dari apa yang kulihat, dengan luka sepertimu, orang lain bahkan tidak akan bermimpi untuk duduk dan ngobrol ringan denganku. Mereka kemungkinan besar akan kesulitan bahkan untuk menarik napas. Shen Jun mengangguk. Kata-kata Liao Qianqian mungkin tampak tidak menyenangkan, tetapi sebagai seorang dokter, dia pasti mengatakan kebenaran. Itu adalah bukti kompetensi profesionalnya. Saya memiliki konstitusi yang unik. Kekuatan hidup saya agak lebih kuat daripada orang kebanyakan. Shen Jun memberikan penjelasan dengan acuh tak acuh. Jadi, apakah kamu punya rencana perawatan? Rencana perawatan? Alis Liao Qianqian terangkat. Ini adalah kedua kalinya dia menemukan istilah khusus seperti itu. Orang yang sebelumnya menyebutkannya adalah Bai Linggo. Tampaknya tetua ini memiliki hubungan yang signifikan dengan kepala aula. Senior, lukamu cukup parah. Luka luarnya paling kecil, tapi dengan semua meridianmu terputus, situasinya memang bermasalah. Keahlian medis saya sederhana, dan saya tidak akan berani melakukan perawatan agresif apapun. Kita harus maju perlahan dan memilih pendekatan konservatif. Setelah merenung sejenak, Liao Qianqian memberikan tanggapannya. Dengan pengobatan konservatif, apakah yang Anda maksud adalah teknik akupuntur untuk restorasi meridian? Shen Jun bertanya dengan tenang. Pertanyaannya mengejutkan Liao Qianqian. Teknik akupuntur ini adalah seni rahasia kepala aula. Di dalam aula Tongren, hal itu hanya diketahui oleh segelintir orang saja.
Bagaimana tetua ini mengetahuinya? Dan bagaimana dia bisa menebak bahwa itu adalah pendekatan yang diinginkannya? Melihat keterkejutan di wajah Liao Qianqian, Shen Jun tersenyum meyakinkan. Tidak perlu khawatir. Saya sudah mengenal kepala aula Anda cukup lama, lebih lama dari yang Anda bayangkan. Di masa lalu, kami telah berbagi pengetahuan medis, jadi saya akrab dengan banyak teknik yang dia ketahui. Saya mengerti sekarang, saya lancang. Mohon maafkan saya, senior. Liao Qianqian dengan cepat menggenggam tangannya dan membungkuk hormat. Tidak perlu formalitas seperti itu. Shen Jun menolak dengan lambaian tangannya sebelum bertanya lebih lanjut. Berapa lama kamu perlu mendedikasikan upayamu sepenuhnya untuk menyembuhkan luka-lukaku? Liao Qianqian mengerutkan alisnya, merenung dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab. 8 hari. Setidaknya 8 hari. Shen Jun mengangguk, menghitung langkah selanjutnya secara internal. Liao Qianqian memperkirakan 8 hari, tetapi mengingat ketahanan fisiknya yang luar biasa, dan mengingat sedikit peningkatan saja dapat mempercepat penyembuhannya, dia mungkin akan pulih sepenuhnya hanya dalam 4 atau 5 hari. Dia tidak bisa membuang waktu selama pemulihannya. Dia harus maju ke tahap meditasi dengan cepat untuk membuka hadiah sistem tambahan. Terlebih lagi, terinspirasi oleh cobaan berat Bai Lingge, Shen Jun memiliki wawasan segar. Mungkin bukan hanya Bai Lingge yang diculik di Tanah Suci. Ruang bawah tanah di Tanah Suci, salju, memerlukan penyelidikan menyeluruh. Sekalipun tidak ada muridnya yang ada di sana, tetap saja dia harus pergi ke sana. Bagaimanapun, musuh dari musuh adalah teman. 15 hari kemudian, di Tanah Suci Salju. Saya, Shen Jun, pasti akan memberikan hadiah yang akan mengguncang surga. Bab 61, Shen Jun kecil tegang. Setelah menerima persetujuan Shen Jun, Liao Qianqian mulai menyiapkan jarum perak yang diperlukan